Hidup kita merupakan apa yang kita yakini. Salah satu sumber vibrasi terkokoh yang kita pancarkan ke alam semesta yaitu keyakinan kita itu. Aku Alan. Selamat datang di Sphinx Mind Channel. Tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas Change Your Belief, Change Your Life. Jika video ini bermanfaat silakan beri like, share ke teman kamu, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan seputar belief system, silakan tulis di kolom komentar. Baik tidak berlama-lama, langsung kita simak. Change your belief, change your life, artinya apa? Artinya kurang lebih seperti ini, mengubah keyakinan kamu maka bisa mengubah hidup kamu. Benarkah demikian? Ya, itu kenyataannya. Jika kamu pernah membaca catatan Arif RH di ikhlaspasrah.com beberapa waktu lalu pernah Mas Arif mengatakan bahwa, rancangan alam semesta itu fraktal. Karena fraktal jadi konsekuensinya dunia di luar diri kita atau hidup kita merupakan proyeksi atau cerminan dari dunia di dalam diri kita. Jadi dunia di dalam diri yang kita bahas kali ini merupakan soal belief atau keyakinan. Hidup kita merupakan apa yang kita yakini. Salah satu sumber vibrasi terkokoh yang kita pancarkan ke alam semesta yaitu keyakinan kita itu. Setiap dari kita tentu mempunyai keyakinan atau belief, bahkan bukan hanya satu keyakinan melainkan serangkaian keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah sesuatu yang kita anggap benar. Jadi belum tentu hal itu dalam realitanya benar. Ini merupakan soal persepsi kita. Saat kita anggap itu benar, maka itu jadi keyakinan, menjadi sesuatu yang kita percaya. Sejauh mana keyakinan ini berpengaruh terhadap jalan hidup yang kita lalui. Aku memiliki beberapa contoh yang menarik dan ini kisah nyata. Beberapa waktu silam Mas Arif ada kelas privat vibrasi di Surabaya. Nah, salah satu pesertanya merupakan murid dan juga tim seorang terapis yang terkemuka di Indonesia. Beliau cerita terdapat satu klien yang sudah diterapi oleh gurunya dengan kasus yang menarik. Klien tadi setiap beberapa bulan mengalami insiden saat berkendara, serta itu terulang terus bukan cuma sekali dua kali. Ketika terapi dilakukan terungkap di pikiran bawah sadarnya klien tadi ikut program asuransi. Serta ia mempunyai keyakinan bahwa andai dana asuransinya tidak cair maka ia rugi. Seusai program keyakinan itu dihapus serangkaian kecelakaannya berhenti, atau tidak terjadi lagi. Bisa dipahami kan bagaimana kekuatan keyakinan serta hubungannya dengan kejadian dalam hidup. Masih tidak percaya? Aku ceritakan satu kisah lagi yang tidak kalah menarik. Ada seorang wanita yang dia ini sudah menikah 2 kali. Tapi selama bertahun-tahun menikah hingga 2 kali itu dia masih perawan. Why? Seusai ditelusuri ternyata suaminya yang pertama ini impoten atau tidak bisa ereksi. Kemudian ia bercerai serta menikah dengan pria lain. Dan ternyata suaminya yang kedua ini penyuka sesama jenis atau homo. Seusai dijalani beberapa waktu dia tidak tahan serta mencoba cari calon suami ketiga. Sudah ingin serius ternyata diketahui bahwa calon suami ketiganya itu pun homo. Ini terjadi berulang kali saudara-saudara. Jelas ini merupakan vibrasi yang terus-menerus dipancarkan. Terus apa keyakinan wanita ini sampai mengalami kejadian ini? Ternyata, wanita ini dibesarkan dari keluarga Katolik yang sangat taat. Dia dibentuk keluarganya untuk menjadi seorang perawan suci atau biarawati. Ketika dewasa ia lalu sekolah untuk menjadi biarawati. Dalam perjalanannya ia kemudian pindah agama serta memutuskan menikah. Tapi keyakinan bahwa manusia yang dekat dengan Tuhan tidak boleh tersentuh laki-laki atau harus perawan ini sangat kuat tertanam di pikiran bawah sadarnya. Walaupun sudah teridentifikasi apa sumber keyakinannya ternyata tidak mudah menghapus. Bukan tidak bisa, cuma butuh waktu. Sampai saat ini masih dalam proses penghapusan program itu. Tapi bagaimana ya? Lah statusnya masih jadi istri pria yang penyuka sesama jenis itu. Kalaupun program keyakinan itu bisa dihapus akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu suaminya sembuh jadi pria normal atau ia bercerai serta menemukan suami pria normal. Beberapa kasus yang aku alami belakangan membuat aku semakin bertanya-tanya.
Jangan-jangan masih banyak sekali program keyakinan dalam diri aku yang menghalangi aku untuk lebih baik dari kondisi saat ini. Seusai aku telusuri memang banyak juga keyakinan yang menghalangi itu. Serta butuh waktu untuk menghapusnya sebab ditanamkan oleh lingkungan dari aku masih kecil. Menariknya lebih gampang bagi aku membantu orang lain menghapus sebuah keyakinan yang menghalangi mereka, daripada aku menghapus program yang terdapat dalam diri aku sendiri. Ya, aku butuh orang lain untuk melakukannya. Sebab setiap aku ingin hapus, selalu timbul banyak pembenaran dalam diriku. Salah satu pembenaran dalam diri aku misalnya, ini sudah digariskan atau ditetapkan Allah. Menurut aku, ini menjawab pertanyaan aku sejak dulu, mengapa terdapat kiai di desa yang kesulitan keuangan, padahal pemahaman agamanya tinggi. Sebab aku perhatikan, kalau aku berbincang dengan mereka atau mengamati ceramahnya, menurut mereka kaya itu membuat susah masuk surga. Rasulullah dekat dengan orang miskin, karena dia ingin dekat dengan Rasulullah, oleh sebab itu jadi ia miskin. Ini sangat bahaya sekali, sebab bungkusnya adalah ajaran agama. Padahal andai kita lihat Nabi Sulaiman itu kaya loh, serta keimanannya jauh di atas kita. Jadi, ini soal apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar. Terus bagaimana sebenarnya proses keyakinan ini ditanamkan kepada kita semua? Kita akan bahas di bagian 2. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video Change Your Belief, Change Your Life berikutnya. Salam ajaib.